Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih sentiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, seperti diantaranya nikmat kesehatan, kesempatan, serta nikmat waktu luang, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan segala aktivitas kita pada saat sekarang ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula semoga selalu tercurahkan kepada dua hasanah kita, uswatun hasanah kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menafsirkan dan ataupun menjelaskan Quran surah Al-Baqarah ayat 256 dan juga Quran surah Al-Kafirun. Sebelumnya saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma 'abadtum wala antum a'biduna ma a'bud hum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sungguhnya telah jelas jalan-jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguhnya ia telah berpegang pada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukku agamamu dan untuk pula agamaku. Pada surah Al-Baqarah ayat 256, pada kalimat la ikraha fid din, yaitu tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, yakni janganlah kalian merasa seseorang untuk masuk agama Islam, karena sungguhnya agama Islam itu sudah jelas, terang dan gamblang dalil-dalil dan bukti-buktinya. Untuk itu tidak perlu memaksakan seseorang agar memeluknya. Bahkan Allah lah yang memberinya hidayah untuk masuk Islam, melapangkan dadanya dan menerangi hatinya hingga ia masuk Islam dengan sukarela dan penuh kesadaran. Barang siapa yang hatinya dibutakan oleh Allah, pendengaran dan pandangannya dikunci mati olehnya, sungguhnya tidak ada gunanya bila mendesaknya ataupun memaksanya untuk masuk Islam secara paksa. Mereka menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu kaum dari kalangan Ansor, sekalipun hukum yang terkandung di dalamnya bersifat umum. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Yasar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Syu'bah, dari Abu Bishr, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa dahulu ada seorang wanita yang selalu mengalami kematian anaknya. Maka ia bersumpah kepada dirinya sendiri, jika anakku hidup kelak, aku akan menjadikannya seorang Yahudi. Ketika Bani Nadir diusir dari Madinah, di antara mereka ada anak-anak di kalangan Ansor. Lalu mereka berkata,
kami tidak akan menyeru anak-anak kami untuk masuk Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu la ikraha fiddin tadi. Imam Abu Daud dan Imam Nasai meriwayatkan pula hadis ini. Kedua-duanya meriwayatkan dari Bandar dengan lafaz yang sama, sedangkan dari jalur-jalur yang lain diriwayatkan hal yang semakna dari Syu'bah. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya melalui hadis Syu'bah dengan lafaz yang sama. Hal yang sama disebutkan oleh Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair, Asy-Sya'bi, dan Al-Hasan Al-Basri serta lain-lainnya, bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut. Muhammad Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Abu Muhammad Al-Jarashi dari Zaid bin Sabit dari Ikrimah atau Sa'id Ibnu Jubair dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya la ikraha fiddin. Ibnu Abbas menceritakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki Ansor dari kalangan Bani Salim Ibnu Auf yang dikenal dengan panggilan Al-Husaini. Dia mempunyai 2 orang anak lelaki yang memeluk agama Nasrani, sedangkan dia sendiri adalah seorang Muslim. Maka ia bertanya kepada Nabi, bolehkah aku memaksa keduanya untuk masuk ke dalam agama Islam? Karena sungguhnya keduanya telah membangkang dan tidak mau kecuali hanya agama Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. As-Saddi meriwayatkan pula hal yang semakna, tetapi dalam riwayatnya ditambahkan seperti berikut. Keduanya telah masuk agama Nasrani di tangan para pedagang yang datang dari negeri Syam membawa zabib atau anggur kering. Ketika keduanya bertekad untuk ikut bersama para pedagang Syam itu, maka ayah keduanya bermaksud memaksa keduanya untuk masuk Islam dan meminta kepada Rasulullah agar mengutus dirinya untuk menyusul keduanya agar pulang kembali. Maka turunlah ayat ini. Kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami Amr bin Auf, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Abu Hilal dari Asbaq, yang menceritakan, pada mulanya aku memeluk agama mereka sebagai seorang Nasrani yang menjadi budak Umar ibnul Khattab, dan ia selalu menawarkan untuk masuk Islam kepadaku, tetapi aku menolak. Maka ia membaca firman-Nya la ikraha fiddin. Ia mengatakan, hai Asbaq, seandainya kamu masuk Islam, niscaya aku akan mengangkatmu sebagai pegawai untuk mengurus sebagian urusan kaum muslimin. Golongan yang cukup banyak dari kalangan ulama berpendapat bahwa ayat ini diinterpretasikan dengan pengertian tertuju kepada kaum ahli kitab dan orang-orang yang termasuk ke dalam kategori mereka sebelum mengetahui adanya penasakhan dan penggantian, tetapi dengan syarat bila mereka membayar jizyah. Ulama lain mengatakan bahwa ayat ini dimansukhkan oleh ayat qital ataupun ayat perang. Wajib menyuruh semua umat untuk memasuki agama Al-Hanif, yaitu agama Islam. Jika ada seorang di antara mereka menolak untuk masuk ke dalam agama Islam serta tidak mau tunduk kepada peraturannya ataupun tidak mau membayar jizyah, maka ia diperangi hingga titik darah penghabisan. Yang demikian itulah makna ikrah, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, atuda'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzi yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan dalam sebuah hadis sahih disebutkan, ajiba rabbuka min qaumin yuqaduna ilal jannati fis salasil, yang artinya Tuhanmu kagum kepada suatu kaum yang digiring masuk ke surga dalam keadaan dirantai. Makna yang dimaksud ialah para tawanan yang didatangkan ke negeri Islam dalam keadaan terikat oleh rantai dan belenggu. Setelah itu mereka masuk Islam dan memperbaiki amal perbuatan serta hati mereka.
maka mereka kelak termasuk ahli surga. Adab. La ikraha fiddin, ataupun yang berarti tidak ada paksaan dalam agama, maksudnya untuk memasukinya. Sungguhnya telah nyata jalan yang benar dari jalan yang salah. Artinya telah jelas dengan adanya bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang kuat bahwa keimanan itu berarti kebenaran dan kekafiran itu adalah kesesatan. Ayat ini turun mengenai seorang Ansor, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu seorang Ansor yang punya anak-anak yang hendak dipaksakan untuk masuk Islam. Maka barang siapa yang ingkar kepada tagut, maksudnya setan ataupun berhala, dipakai untuk tunggal dan jamak, dan dia beriman kepada Allah, maka sungguhnya ia telah berpegang pada simpul tali yang teguh, atau ikatan tali yang kokoh yang tidak akan putus-putus, dan Allah Maha mendengar akan segala ucapan, Maha mengetahui segala perbuatan. Tidak dibenarkan adanya paksaan untuk menganut agama Islam. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah pada manusia dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan, serta dengan nasihat-nasihat yang wajar, sehingga mereka masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan sendiri. Apabila kita sudah menyampaikan kepada mereka dengan cara yang demikian, tapi mereka tidak juga mau beriman, itu bukanlah urusan kita, melainkan urusan Allah. Kita tidak boleh memaksa mereka. Dalam ayat lain, Quran Surah Yunus, Allah berfirman yang artinya, apakah engkau ingin memaksa mereka hingga mereka itu menjadi orang-orang yang beriman? Dengan datangnya agama Islam, jalan yang benar sudah tampak dengan jelas dan dapat dibedakan dari jalan yang sesat. Maka tidak boleh ada pemaksaan untuk beriman, karena iman adalah keyakinan dalam hati sanubari, dan tak seorang pun dapat memaksa hati seorang untuk meyakini sesuatu apabila dia sendiri tidak bersedia. Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan kenabian Nabi Muhammad sudah cukup jelas. Maka terserah kepada setiap orang apakah akan beriman atau kafir setelah ayat-ayat itu sampai kepada mereka. Inilah etika dakwah Islam. Adapun suara-suara yang mengatakan bahwa agama Islam dikembangkan dengan pedang hanyalah tuduhan dan fitnah belaka. Umat Islam di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah hanya melakukan sholat dengan cara sembunyi, dan mereka tidak mau melakukannya secara demonstratif di hadapan kaum kafir. Ayat ini turun kira-kira pada tahun ketiga sudah Hijriah, yaitu setelah umat Islam memiliki kekuatan yang nyata dan jumlah mereka telah bertambah banyak. Namun mereka tidak diperbolehkan melakukan paksaan terhadap orang-orang yang bukan beragama Muslim, baik secara halus apalagi dengan kekerasan. Kemudian masuk pada surah Al-Kafirun pada ayat yang pertama, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Kata qul yang berarti katakanlah merupakan firman Allah dan perintahnya agar Rasulullah menyampaikan ayat ini kepada orang-orang kafir, secara khusus kafir Quraisy, yakni sebagai jawaban atas tawaran mereka. Kata ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kata al-kafirun berasal dari kata kafaro yang berarti menutup. Disebut kafir karena hatinya tertutup, belum menerima hidayah Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Namun secara spesifik al-kafirun yang dibaca surah Al-Kafirun ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang mengajak kerjasama menyembah Tuhan secara bergantian, sebagai penegasan bahwa tidak mungkin Rasulullah menyembah Tuhan mereka dan tidak ada titik temu antara kemusyrikan dengan tauhid. Kemudian ayat selanjutnya, la a'budu ma ta'budun. Kata a'budu merupakan bentuk kata kerja masa kini dan yang akan datang. Menurut Ibnu Katsir, makna ma ta'budun adalah berhala-berhala dan sekutu-sekutu yang mereka adakan. Rasulullah tidak akan menyembah mereka dan tidak akan memenuhi ajakan orang kafir dalam sisa usianya. Ayat selanjutnya, wala antum abiduna ma a'bud. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu juga tidak akan menyembah Tuhan yang disembah Rasulullah di masa kini dan masa mendatang. Meskipun nantinya penduduk Mekah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, namun orang-orang yang mendatangi Rasulullah untuk mengajak menyembah Tuhan mereka
semuanya tidak masuk Islam, bahkan mati terbunuh dalam kondisi kafir. Kemudian wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ada sebagian mufassir yang menyamakan makna ayat 4 ini dengan ayat 2 dan menyamakan makna ayat 5 dengan ayat 3, padahal jika diperhatikan kata yang digunakan akan didapati makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Said Qutb mengatakan bahwa ayat ini merupakan penegasan terhadap ayat sebelumnya agar tidak ada lagi salah sangka dan kesamaran, supaya tidak ada lagi prasangka dan syubhat. Kemudian lakum dinukum waliyadin. Kata din artinya agama, balasan, patuhan dan ketaatan. Sebagian ulama memilih makna balasan karena menurut mereka orang kafir Quraisy tidak memiliki agama. Nah, baik, mungkin sekian dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.